Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel kita bersama ya. Oke, siang ini kita akan melihat kembali tentang manuver pertolongan distosia bahu. Ya, distosia bahu tentu kasus yang sangat gawat ya. Harapannya kita nggak dapat distosia bahu ya. Karena distosia bahu itu resikonya sangat banyak ya. Yang pertama pasti fetal distress, asfiksia, trauma janin, kemudian juga ada trauma jaringan ibu tentunya ya. Oke, untuk membahas manuver distosia bahu kita menggunakan algoritma alarmer ya. Kita menggunakan algoritmanya alarmer ya. Alarmer, A L A R M E R. A adalah ask for help. Jadi kita minta tolong, minta bantuan ya, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita karena kita tahu banyak komplikasinya sehingga kita perlu orang-orang membantu kita untuk mengantisipasi komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Yang pertama kita minta dibantu untuk melakukan macrobed, manuver macrobed. Yang kedua masanti, menekan suprasimbisis agar bahu bayi mendekat ke arah dada ya, atau ke arah dada sehingga diameter bahunya semakin mengecil ya, tidak terlalu bidang lagi. Kemudian kita bisa minta untuk disiapkan set resusitasi neonatus, set atonia uteri, set heating, set cairan ya. Kita minta tolong, ask for help. Maka yang kedua adalah lift the leg and the buttock ya. Jadi angkat kaki dan bokong. Ini yang kita sebut dengan manuver macrobed. Jadi manuver macrobed ini kuncinya adalah ya, jadi kepala ibu dipangku atau disangga oleh siapa saja ya, suami atau siapa ya, tapi leher, tulang belakang sampai bawah harus menempel di tempat tidur, tidak boleh dalam pangkuan yang tadi memangku, karena kita mau bokongnya naik ya. Kemudian ya, posisi yang lebih tepat juga adalah lututnya ibu ini harus sama rata dengan bahu, harus sama tinggi dengan bahu, kemudian harus lebih lebar dari bahu. Nanti akan membantu untuk meninggikan os pubisnya, juga membantu untuk memperluas pintu bawah panggulnya ya. Kemudian ya, itu berarti kita menggunakan namanya manuver macrobed ya, macrobed. Kemudian kita ada A adalah anterior shoulder disimpaction. Ini berarti kita akan membuat agar bahu depannya bebas dari os pubis dengan cara menekan bahu depannya ke arah dada bayi. Kita akan menggunakan dua teknik, yaitu masanti dan rubin. Kalau masanti berarti partner kita yang menekan menggunakan bantalan telapak tangan ya. Partner kita mendorong di suprasimbisis ya, di belakang punggung bayi supaya bahunya bisa dorong ke arah dada. Ya, nanti kalau kita masanti itu harus bersamaan. Pada saat kita melakukan masanti, ibu yang mengejan, penolong utama melakukan tarikan biparietal yang lembut. Ya, satu jangan lupa, untuk distosia bahu dalam melakukan pertolongan tidak perlu menunggu adanya his ya, karena 5 menit tidak tertolong nanti bayi bisa mengalami kematian sampai 70%. Ya, tadi masih anterior shoulder disimpaction. Yang pertama pakai masanti, yang kedua kita akan memasukkan jari kita ke dalam jalan lahir ibu, menekan bahu atas ke arah dada. Jadi posisinya sama seperti masanti tapi kita secara internal. Kalau tadi kan eksternal oleh teman kita, oleh partner kita ya. Kemudian kita masuk lagi ya, tadi ada ask for help, lift the leg and the buttock ya, anterior shoulder disimpaction. Kemudian kita akan melakukan rotation of posterior shoulder, R ya, memutar bahu belakang, memutar bahu yang ada di koksikis agar berpindah menjadi bahu depan, agar bisa lepas dari os pubis. Karena bahu belakang yang di koksikis ini sejatinya sudah lebih maju dibandingkan os pubis. Karena kita ingat bahwa panjang dinding belakang vagina lebih panjang daripada dinding depan vagina. Ya, jadi harapannya bahu belakang yang di koksikis ini kalau kita putar ke arah pubis dia akan lepas dari os pubis. Ini yang kita sebut dengan wood screw. Wood itu kayu, screw itu baut atau mur ya. Jadi memutarnya nanti arahnya 180 derajat ya, 180 derajat ya, berbolak-balik ya. Oke. Kemudian setelah wood screw, kalau wood screw-nya gagal, kita akan masuk ke dalam M. Ya. Ya, M adalah manual removal of posterior arm. Jadi, karena tadi sudah dilebarkan dengan macrobed, sudah dikecilkan diameter bahunya dengan masanti dan rubin ya, sudah kita putar dengan wood tapi tidak berhasil, maka kita akan mencoba mengurangi kepadatan rongga vagina dengan cara mengeluarkan lengan belakangnya. Ya, ini namanya manuvernya Swartz and Dixon. Ya. Kemudian ya, kalau ternyata sampai Swartz and Dixon tidak berhasil, kita akan masuk ke manuver selanjutnya, yaitu ibu akan kita minta untuk merangkak. Ya, merangkak ya, sehingga koksikisnya posisi di atas.
Kalau koksikis di atas berarti air ketuban, tali pusat, benda-benda ini punya berat jenis, dia akan turun mendekati kandung kemih, dan di dekat koksikisnya ini kosong, sehingga kita namanya memperluas diameter panggul atau memperluas dimensi panggul ya. Kemudian satu lagi tadi ada episiotomi. Episiotominya ini kita kondisional ya, tidak ditentukan kapan waktunya ya. Boleh sebelum micropet, boleh sebelum kita rubin, boleh sebelum mood dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat memang tidak ada potensi terjadi laserasi, tidak perlu dilakukan episiotomi, karena distosia bahu ini prinsipnya adalah tulang dan tulang yang berbenturan, sehingga kalau di epis tidak akan membebaskan tulang dan tulang yang berbenturan itu. Namun karena di atas 60% penyebab distosia bahu adalah bayi besar, tujuan epis kita adalah membantu supaya tidak terjadi laserasi, perineum dan seterusnya. Ya teman-teman, mari kita simak untuk manuver distosia bahu. Meliputi yang pertama adalah rubin ya, yang kedua adalah wood screw, yang ketiga adalah Schwartz indication, dan yang terakhir adalah Gaskin. Mari kita simak. Taruh di scapula ya. Kemudian kalau masih longgar boleh tambah jari lagi di scapulanya. Semakin banyak jari yang masuk, semakin kuat menekannya ke arah dada. Kalau pakai pantun gampang. Kalau sungguhan masuk 2 aja sudah susah ya. Semaksimal. Tapi kalau hanya 1 jari nggak boleh melakukan rubin, nggak kuat nanti jari kita yang patah. Minimal 2 jari ya. Kalau nggak bisa ya tarik keluar aja, berarti jangan dilakukan rubin. Rubin nggak bisa berarti nggak bisa wood dan seterusnya ya. Atau nanti pilihannya yang pertama SD ya. Dalam telinga, kemudian taruh di scapula. Kalau longgar tambah lagi ya. Kan jempol sama kelingkingnya sisa, pegang di parietal yang atas ya. Oke, kepalanya dipegang di cengkerang biar nggak ikut muter ya. 3 jari yang di scapula ini mendorong scapulanya ke arah dada, pencet ya. Kayak Mas Santi ya tadi ya, sama ya. Ya sama kan, ini cuma ini internal ya. Kalau sudah ditekan seperti ini, itu ngejeng, kita tarik lembut ke bawah. Sama ya, saya ulang. Walaupun ini punggung kiri, tetap tangan kanan yang di dalam ya. Ya, menyangga 2 jari belakang telinga ya, scapula. Kalau longgar tambah lagi ya, jari yang lain di parietal. Ini scapula, tekan scapulanya ke arah dada, pencet ya. Kemudian ditarik ke bawah. Tapi ingat, kepalanya jangan ikut muter. Pas kita mencet, kepalanya jangan muter, jatuhnya nanti pivoting, patah tulang leher ya. Pas kita mencet scapulanya, kepalanya diem, makanya dipegang di parietalnya yang kencang seperti ini. Ini yang gerak hanya yang ini, scapula. Ini adalah rubin. Rubin ya, sudah dulu. Oke ya, sudah tak pakai pantun. Oke. Ini masih ada ini. Oke. Cara mengeluarkannya kita lihat dulu. Tutupan enggak? Tutupan ya? Dorong ya itunya, kita dorong Kak. Tutupan ya. Oke. Kalau kita lihat dulu punggungnya ya. Karena tangan kita yang akan masuk, kan kita perlu masukkan 1 tangan. 2 jari tangan, 2 jari dari salah satu tangan kita akan masuk. Yang masuk adalah tangan yang sama dengan punggung. Ya, kalau ini punggung kiri, tangan kiri yang masuk mencari lengan belakang, kita keluarkan. Kalau ini punggung kanan, maka tangan kanan yang masuk. Ya, tangan ini kan dikeluarkannya lewat depan badan bayi, maka nggak boleh ada tangan yang menutupi muka. Maka biar tangannya nggak menutupi depan badan bayi, megangnya harus belakang kepala. Ya, maksudnya ya, kalau dia punggung kanan, berarti tangan kiri yang pegang kepala, sehingga tangan saya ini ada di belakang kepalanya bayi. Depan muka, depan badan ini free, jalan bebas. Sehingga kalau tangan saya masuk, nanti mengeluarkannya aman, nggak terganggu, nggak terhambat. Tidak ada halangan. Ya, oke. Tapi kalau saya keliru, punggung kanan, tangan kanan kok malah pegang kepala, tangan kiri yang mengeluarkan. Begitu sampai punggung nggak bisa, mentok percuma. Ya. Maka yang masuk adalah tangan yang sama dengan punggung, yang menyangga tangan yang berlawanan dengan punggung. Pokoknya diingat, yang masuk tangan yang sama dengan punggung. Punggung kanan ya tangan kanan yang masuk mengeluarkan. Kalau punggung kiri berarti tangan kiri yang masuk mengeluarkan. Ya. Caranya mengeluarkan ya.
kepala dulu seperti ini di parietal, ya. Dua jari tangan kanannya masuk meraba, ya. Sebentar, tangan bayi itu bisa sudah melipat seperti ini. Ada yang masih lurus, ya. Kita coba yang melipat dulu, yang lebih mudah, ya. Ya, dua jari masuk meraba scapula. Scapula. Nyanyiannya scapula. Ya. Humerus, ya. Scapula. Humerus. Humerus, ya. Kalau dia nekuk tinggal ditelusuri pergelangan tangannya, cari jari terpanjangnya, jepit, ya. Keluarkan, tarik keluar, seolah-olah tangan bayi ini bergerak mengusap dada, muka, keluar, ya, seperti ini. Scapula, humerus, pergelangan tangan, jari terpanjang. Terpanjangnya dijepit, ya. Tarik, seolah-olah mengusap dada, muka dan ke keluar satu, sudah di parietal, ya. Kalau tangannya masih lurus berarti ditekuk dulu. Jangan lurus langsung ditarik, nanti humerusnya patah. Kan tulang panjang nggak bisa, ya. Kita caranya menekuk, ya. Kita raba ini scapula, humerus, dilipat siku, fossa antecubiti, ditekan. Tangan yang lurus akan menekuk seperti ini, ya. Ditekan, ya. Ini refleks. Ya, ini otomatis nekuk, ya. Telusuri pergelangan tangannya, cari jari terpanjangnya, jepit, sama, ya. Scapula, humerus, cari fossa antecubiti, nekuk dia jadinya, cari pergelangan tangannya, cari jari terpanjangnya, jepit. Keluarkan seolah mengusap dada, muka dan kepala. Ini namanya apa tadi? Manual removal. Istilahnya kita sebut dengan Swartz and Dixon. Dixon gitu aja, ya. Diction. DICKSUN atau SCHWARTZ. Itu nama panjangnya Swartz and Dixon. Ya, kadang disebut Swartz, kadang Dixon. Ya. Oke, ini kita mau wood screw, ya. Kita memasukkan dua jari tangan kanan dan dua jari tangan kiri. Dilihat dulu punggungnya punggung apa. Bayi ini punggung Kanan. Tangan kita yang sama dengan punggung bayi ada di bawah atas. Tangan yang sama dengan punggung di bawah atas nanti seperti ini, ya. Tangan yang berlawanan ada di dada bawah seperti ini. Jadi nyepitnya seperti ini, dua jari di bawah atas, dua jari di dada bawah, ya. Jempol, kelingking, jari manis semuanya di parietal. Hanya telunjuk dan jari tengah yang masuk ke vagina. Telunjuk tengah tangan yang sama dengan punggung di bawah atas, yang berlawanan dengan punggung di dada bawah seperti ini. Ya, jepit kayak orang bakar ikan asin itu, ya. Jepit, ya, seperti ini. Ya, diputar 180. Yang mendorong dua jari yang di dada bawah. Putar 180 derajat. Sampai sempurna dulu 180. Biar tetap antero posterior, atas bawah, ya. Kalau sudah, kemudian kita tarik ke bawah. Ibu, ngerti, Ibu? Ya, putar dulu baru tarik. Kalau masih setengah putaran jangan ditarik. Lurus saja nggak bisa, apalagi yang oblik nggak cukup, ya. Maka harus sama-sama lurus, ya. Kalau belum lahir, putar lagi. Tapi sekarang punggungnya sudah jadi punggung kiri, ya. Yang di bahu bayi yang tangan kiri saya berarti, ya, gini, ya. Mindanya hanya gini, mindanya hanya dari depan ke belakang, belakang ke depan, jadi nggak usah dilepas, ya. Ini, ya, putar 180, Kembalikan lagi, ya. tarik ke bawah, ya. Nggak lahir, ulang satu kali lagi kesempatannya, ya. Pindah ke bawah atas, pindah ke dada bawah, putar, tarik, nggak susah. Kalau dipantung, ya. Kalau dipantung nggak susah, ya. Oke, diputar, ya. Ini nggak boleh keliru. Tangan yang sama dengan punggung yang di bawah atas, yang berlawanan dada bawah. Kalau saya keliru, jadinya seperti ini. Punggungnya punggung kiri, tapi tangan kanan saya yang di bawah atas, tangan kiri yang di dada bawah, kan balik nih. Payah mutar. Saya putar, tangan saya terkilir, nggak dapat 180 derajat. Banyak tangan tersalah aja nanti percuma, ya. Jadi harus pas. Ini wood screw. Ya, oke, balik dulu.
posisi yang benar untuk merangkak ya. Kemudian kalau rollover onto on-4 kita pakainya nanti boleh putar 180 tapi tariknya ke atas ya. Jangan lupa karena koksikisnya sudah di atas. Kalau sudah merangkak berarti koksikisnya di atas, jangan narik ke bawah nanti laserasi di klitoris dan sebagainya. Ya. Atau mau pakai rubin ya. Tekan dulu bahu yang di pubis, tekan ke arah dada. Ya, baru tekan baru kita tarik ke atas. Jadi kalau yang gaskin ini berarti rubin atau wood sudah ya. Rubin atau wood tapi posisi ibunya merangkak. Ya.